Bagi Bapak Ibu yang belum menonton video-video saya terkait Dapodik 2023, silahkan dibuka aplikasi YouTube-nya, baik itu melalui laptop ataupun smartphone-nya. Kemudian ketikkan saja nanti Muklis Official. Nah, ketemu profilnya, silahkan diklik saja dan di situ ada video-video terkait Dapodik 2023. Insya Allah sudah hampir lengkap semua ya, mulai dari instalasi sampai dengan sinkronisasi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana alur penginputan PTK baru di Dapodik. Nah, ada dua yang akan kita sampaikan. Yang pertama, PTK yang sudah ada di Dapodik, dalam hal ini PTK mutasi. Kemudian yang kedua, PTK yang belum pernah ada sama sekali di Dapodik. Nah, untuk PTK yang sudah ada di Dapodik, Bapak Ibu tinggal masuk ke SP Datadik seperti ini. Ini juga sudah saya jelaskan di video saya yang lain. Bapak Ibu tinggal cari saja di Muklis Official, insya Allah ada. Nah, tinggal kita masuk kemari ya ke SP Datadik. Kemudian di bagian aplikasi di PTK, Bapak Ibu silahkan dicari saja, boleh mencarinya berdasarkan NIK, kemudian berdasarkan NUPTK atau berdasarkan NIP ya, jika seandainya dia adalah seorang ASN. Nah, jika sudah ditentukan jenis pencariannya misalkan NIK, Bapak Ibu tinggal silahkan masukkan saja NIK-nya di sini, kemudian cari. Nah, jika seandainya PTK tersebut memang sudah pernah ada di Dapodik, akan muncul di sini. Bapak Ibu tinggal klik daftarkan saja atau tambahkan. Nah, setelah kita klik tambahkan di sini, nanti Bapak Ibu tinggal menghubungi dinas supaya dinas memberi penugasan dan masuk ke lembaga kita. Nah, ini alur bagi bagi PTK yang sudah pernah ada di Dapodik. Ya, misalkan dia mutasi atau mengundurkan diri dari lembaga sebelumnya, caranya sama ya, alurnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan PTK yang baru yang belum pernah sama sekali masuk ke Dapodik? Nah, ini juga ada dua cara. Yang pertama, bagi sekolah negeri ataupun sekolah non yayasan itu tinggal menghubungi dinas ya, tinggal datang ke dinas, bawa berkas-berkasnya, mungkin terkait SK pengangkatannya, SK penugasannya, dan ijazah atau berkas-berkas yang lain yang dibutuhkan, tinggal bawa saja, kemudian lapor ke dinas. Nanti dinas akan memasukkan datanya dan memberikan penugasan ke lembaga yang dituju. Nah, untuk syarat-syaratnya ya tergantung tadi yang sudah saya jelaskan, Bu. Mungkin SK pengangkatan, SK penugasan atau yang lainnya, karena masing-masing dinas itu berbeda. Kemudian apakah harus 2 tahun atau 1 tahun? Nah, itu kembali ke dinas masing-masing ya. Nah, untuk yang kedua, bagi lembaga yang yayasan, yang ini yang akan kita bahas lebih lanjut, yaitu untuk lembaga yayasan. Untuk penambah PTK baru itu harus melalui operator yayasan terlebih dahulu. Caranya, Bapak Ibu tinggal masuk ke Perval PTK ya, di aplikasi Dapodik, tinggal klik saja di sini di Perval PTK. Ini ya, tinggal klik di sini atau langsung saja ketikkan di browsernya Perval PTK .data kemdikbud.go.id seperti ini. Nah, loginnya menggunakan apa? Menggunakan akun operator, bukan akun operator yayasan, bukan operator sekolah. Nah, jika kita login menggunakan akun operator sekolah, sebagai contoh ini saya login menggunakan akun operator sekolah, maka di sini tidak akan ada yang namanya tambah PTK baru. Yang ada hanya pengajuan NPTK, kemudian perbaikan identitas. Nah, itu yang ada jika kita menggunakan akun operator sekolah. Jadi kita loginnya menggunakan akun operator yayasan. Ini kita keluar dulu, logout. Nah, jadi kita login menggunakan akun operator yayasan. Nah, jika kita login menggunakan akun operator yayasan, maka akan ada di sini tambah PTK, ya, PTK baru. Baik itu tambah PTK WNI ataupun tambah PTK yang WNA. Nah, selain itu di sini akan ditampilkan semua daftar PTK yang ada di yayasan tersebut, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Intinya lembaga yang ada di naungan yayasan tersebut akan muncul di sini nama PTK-nya. Seperti ini kita bisa cek
ada TK dan ada KB. Nah, untuk SD-nya di sini belum masuk karena belum sinkron ya. Jadi masuknya ke PTK yang aktif, sedangkan PTK tidak aktif ini ada untuk SD. Nah, ini belum sinkron jadi belum masuk ke PTK aktif. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk menambahkan PTK baru tinggal langsung saja klik di sini. Apakah WNI atau yang WNA? Jika WNI tinggal kita klik di sini tambah PTK WNI. Nah, kemudian di bagian identitas silahkan diketikkan identitasnya, NIK, nama, ini harus sesuai dengan KK atau KTP-nya, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelaminnya, nama ibu kandung, agama, kebutuhan khusus, status perkawinan, dan email. Nah, email di sini harap digunakan menggunakan email yang aktif ya, yang aktif dan milik PTK tersebut. Ini nanti yang akan jadi akunnya nanti di Dapodik. Nah, email inilah nanti yang akan jadi akunnya Dapodik. Jadi pastikan aktif sehingga nanti jika harus diverifikasi kita gampang memverifikasinya. Nah, kemudian untuk NIK, seandainya ketika kita memasukkan NIK di sini, kemudian jika kita mau lanjut muncul nanti pesan bahwasannya NIK sudah digunakan, artinya PTK tersebut sudah pernah terdaftar ya, terdaftar di Dapodik atau sudah diajukan penambahan PTK-nya tapi belum di-approve dinas. Ya, jadi kalau seandainya sudah terdaftar NIK-nya silahkan dicek lagi di sini apakah ada datanya. Seandainya jika tidak ada berarti dia belum di-approve dinas tapi sudah kita ajukan. Tinggal hubungi dinas yang bersangkutan ya untuk mengaktifkannya atau menugaskannya di lembaga kita. Kemudian untuk domisili ini jelas ya, sesuaikan dengan tempat dia sekarang ya, bukan tempat sesuai KTP-nya tetapi sesuai domisilinya ya, harus dibedakan. Jika memang domisilinya sesuai dengan KTP-nya maka ya diisikan di sini sesuai dengan KTP-nya ya, baik kecamatan, alamat, desa dan kode posnya diisi. Kemudian ke bagian kepegawaian. Nah, kita mau menambah PTK ini apa jenis PTK-nya? Apakah dia guru? Apakah guru kelas, guru mapel, guru BK, guru pendamping khusus, atau tenaga administrasi sekolah, tendik ya, guru TIK. Nah, silakan disesuaikan ya, sini ada banyak ya. Ada juga untuk tukang kebun, penjaga sekolah, ini juga ada jenis PTK-nya. Bapak Ibu juga bisa ajukan ke Dapodik ya supaya mereka juga mendapatkan haknya ya. Seandainya jika ada bantuan silahkan dimasukkan saja. Nah, begitu juga ada pengawas di sini juga bisa ya mengajukannya di sini. Tapi kan sekolah nggak mungkin ada pengawas di sini ya. Jadi kita tinggal pilih sesuaikan dengan jenis PTK yang akan kita angkat di yayasan ini ya. Nah, setelah kita pilih misalkan jenis PTK-nya guru kelas, silahkan masukkan status pegawaiannya. Apakah dia guru tetap yayasan atau guru tidak tetap ya. Di sini ada GTY. Ada di sini guru honor sekolah ya, seandainya jika memang bukan guru tidak tetap. Ada guru pengganti ya atau yang lainnya. Nggak mungkin CPNS ya kita pilih, nggak mungkin ya, tapi GTY atau guru honor sekolah atau tenaga honor sekolah jika seandainya tendik ya, di sini bisa dipilih. Nah, kemudian di bagian NIP ini untuk yang PNS ya, ini kita kosongkan saja. Nah, lembaga pengangkat tentu saja di sini adalah yayasan ya, karena kita operator yayasan, maka kita pilih sini adalah ketua yayasan. Kemudian SK pengangkatannya berapa ya, silahkan dicek di SK pengangkatannya, nomornya dimasukkan. Kemudian jika sudah ini tidak bisa diisi, tinggal dipilih saja. Ini abu-abu, ini tinggal klik saja ya, nanti muncul seperti ini. Nah, kalau kita klik ini akan masuk seperti ini, disesuaikan dengan SK-nya. Kemudian sumber gajinya apa? Di sini pilih sumber gaji, apakah yayasan atau sekolah ya. Biasanya kalau yayasan sumber gajinya yayasan ya, seperti itu. Nah, seandainya jika memang kepala sekolah, ini dicek apakah sudah punya lisensi ya. Dalam hal ini mungkin mempunyai NUKS ya, nomor unik kepala sekolah, atau NRKS ya, nomor registrasi kepala sekolah. Jika belum, silakan diklik belum. Kalau seandainya bukan kepala sekolah ya, buat aja belum. Tapi kalau kepala sekolah dicek lagi apakah memiliki atau tidak. Nah, ini bagian kepegawaian. Kemudian
ke penugasan. Nah, di penugasan ini kita pilih ya, tentu saja wilayah kita adalah di mana dia akan ditempatkan. Bisa saja ya kita operator yayasan itu yayasannya memiliki cabang dan operatornya itu ada di satu tempat ya, di operator pusatnya. Jadi ditentukan dulu wilayahnya wilayah mana. Kalau memang wilayahnya sudah sesuai, tinggal pilih saja ya. Misalkan wilayahnya di sini, misalkan seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, nanti otomatis jika kita sudah memilih wilayah, otomatis sekolah yang ada di yayasan tersebut di wilayah itu akan muncul. Nah, dalam hal ini akan muncul di sini ada 3 sekolah karena memang yayasan kami itu ada 3. Sebenarnya ada MTS, ada MA-nya tapi belum dimasukkan ke naungan yayasan. Jadi yang muncul baru 3. Ini akan muncul seperti ini, tinggal kita pilih guru tersebut mau ditempatkan di mana, di KB-nya, SD-nya atau TK-nya. Nah, kalau seandainya di SD tinggal kita pilih di sini SD. Seandainya jika di TK kita tinggal pilih TK seperti ini. Nah, nomor surat tugas. Nah, kalau yang di pegawai tadi adalah nomor SK pengangkatan, kalau di sini adalah penugasan yang dibuat oleh kepala sekolah. Mungkin lebih tepatnya SK pembagian tugas mengajar ya. Nah, di sini Bapak Ibu masukkan di sini nomor surat tugasnya. Nah, kalau seandainya bukan guru, misalkan tenaga administrasi, tentu juga surat penugasan dia sebagai tenaga administrasi ya. Tinggal masukkan di sini. Nah, atau seandainya memang satu surat saja SK pengangkatan itulah sebagai SK penugasannya, jadi masukkan saja SK-nya tersebut di sini. Juga dengan tanggal surat tugasnya, tanggal berapa dibuat, kemudian TMT-nya ya berlaku kapan, diisikan di sini. Nah, yang kita upload di sini adalah SK penugasan tersebut. Nah, jadi seandainya jika memang hanya ada punya SK pengangkatannya, maka ya SK pengangkatan saja yang kita buat di sini. Kemudian di sini kita upload di sini. Nah, dalam bentuk apa? Sini sudah dijelaskan dalam bentuk PDF dan maksimal 1 MB. Nah, jika sudah kita lengkapi semua datanya dan sudah kita upload SK-nya, baru kita klik simpan. Nah, untuk mengupload tinggal klik di sini saja ya. Tinggal klik browse, kemudian cari di mana SK yang tadi sudah kita siapkan, yang sudah kita scan dalam bentuk PDF di bawah 1 MB, kemudian baru nanti kita klik simpan di sini. Nah, jika sudah berhasil akan muncul nanti notifikasi berhasil. Nah, Bapak Ibu tinggal menghubungi dinas ya, dinasnya masing-masing supaya PTK tersebut di approve ya, pengajuan penambahan PTK baru itu disetujui dinas. Nah, jika sudah disetujui nanti baru masuk ke sini ya, ke aplikasi Dapodik di bagian PTK di sini. Dan jika sudah masuk kemari, kita tinggal lakukan tarik data dari aplikasi atau lakukan sinkronisasi. Baru nanti masuk ke aplikasi Dapodiknya. Nah, jika sudah masuk ke aplikasi Dapodik, silakan dilengkapi data-datanya ya, mulai dari kompetensinya, riwayat pendidikan, kemudian riwayat karir, mungkin jika sudah memiliki anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah, demikian ya alur atau tata cara penambahan PTK baru di Dapodik 2023.